Halo, berjumpa lagi bersama saya Edo. Video sebelumnya saya sudah membahas tentang pribadi Yesus. Itu ada Yesus pemenuhan janji Allah dan kemanusiaan Yesus dan kealahan Yesus. Dan kali ini saya khusus membahas tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah. Dan di bagian A, kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Saya akan memancing kalian untuk berpikir bahwa kenapa kerajaan Allah itu adalah pokok pewartaan Yesus. Untuk lebih mengetahui lebih mendalam tentang alasan Yesus mewartakan kerajaan Allah itu sebagai pokok dasar kan kedatangan Yesus ke dunia. Mari kita bersama-sama simak video ini dari awal sampai akhir. Paham atau pengertian kerajaan Allah tidak begitu saja muncul pada zaman Yesus, melainkan paham atau pengertian kerajaan Allah ini muncul sudah sejak dalam perjanjian lama atau muncul sejak dari perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, bangsa Israel sering menyebut Allah atau Yahweh adalah raja. Dan raja yang disebut oleh bangsa Israel dalam arti Allah adalah raja yang sangat kuat di antara semua raja-raja. Kekuatan dan kekuasaan Allah ini dialami oleh bangsa Israel ketika bangsa Israel menyeberangi Laut Merah. Nah, dari situlah bangsa Israel selalu mengatakan bahwa Yahweh kami atau Allah kami adalah Allah yang kuat, Allah yang adil, Allah yang berdaulat, Allah yang baik. Untuk itu, tidak ada seorang raja yang di dunia ini dipercaya oleh bangsa Israel selain dari Allah pada saat itu. Namun, karena bangsa Israel sering tidak setia dengan Allah dan menjauhkan diri dari Allah, mereka dibantai atau ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Dan ketika mereka ditindas oleh bangsa-bangsa lain, Allah tidak bisa mencampur urusan atau Allah tidak menolong mereka karena mereka sudah menjauh dari Allah. Nah, bagaimana pahaman kerajaan Allah ini pada saat Yesus hidup di lingkup bangsa Israel? Yesus menegakkan pola pikir bangsa Israel bahwa Allah tidak pernah meninggalkan bangsa Israel jika mereka tidak setia. Tetapi pahaman Yesus dan pandangan Yesus yang diberikan kepada bangsa Israel tidak diterima begitu saja oleh bangsa Israel. Nah, dengan adanya ide-ide atau gagasan-gagasan brilian atau gagasan-gagasan pintar orang-orang Yahudi, sehingga mereka memberikan pengertian tentang kerajaan Allah itu menurut pandangan mereka masing-masing. Pertama, kerajaan Allah yang bersifat politis. Kedua, kerajaan Allah bersifat apokaliptis. Ketiga, kerajaan Allah bersifat yuridis atau religius. Nah, pandangan-pandangan kerajaan Allah inilah yang sering muncul pada zaman Yesus, sehingga menimbulkan perdebatan yang sangat panjang antara mereka dengan Yesus.
Untuk lebih memahami pokok pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah, mari kita bersama-sama memahami dulu pandangan-pandangan kerajaan Allah dari bangsa-bangsa Yahudi saat itu. Pertama, kerajaan Allah bersifat politis. Paham kerajaan Allah bersifat politis ini beranggapan bahwa kerajaan Allah yang damai dan sejahtera hanya akan terwujud bila Allah tampil sebagai seorang tokoh politik yang dengan gagah berani mampu memimpin bangsa Israel melawan penjajahan Romawi dan para penindas rakyat. Kedua, kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis. Paham kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis ini memandang kerajaan Allah akan tercapai bila Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menggoncangkan kekuatan-kekuatan di langit dan bumi. Pada saat itulah Allah akan membangkitkan suatu dunia baru. Ketiga, paham kerajaan Allah yang bersifat yuridis religius. Allah sekarang sudah meraja secara hukum. Sedangkan pada akhir zaman, Allah menyatakan kekuasaannya sebagai raja semesta alam dengan menghakimi seluruh bangsa. Mereka memandang hukum Taurat sebagai wujud kekuasaan Allah yang mengatur manusia. Inilah pokok pemahaman kerajaan Allah yang muncul pada saat zaman Yesus dari orang-orang Farisi dan imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Tema pokok pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah ialah waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Markus bab 1 ayat 15. Kerajaan Allah yaitu Allah yang datang sebagai raja sudah dekat. Ciri khas pewartaan Yesus ialah bahwa kedatangan Allah sebagai Raja Penyelamat dinyatakan akan terjadi dengan segera. Walaupun pewartaan kerajaan Allah sudah ada sebelum Yesus, baik dalam perjanjian lama maupun dalam agama Yahudi, bagi Yesus pewartaan kerajaan Allah mempunyai arti yang khusus. Kerajaan Allah paling pokok dalam sabda dan karya Yesus. Pewartaan kerajaan adalah pewartaan kerahiman Allah dan karena itu merupakan pewartaan pengharapan. Kerajaan Allah berarti turun tangan Allah untuk menyelamatkan atau untuk membebaskan dunia secara total dari kuasa kejahatan. Maka sabda Yesus tertuju kepada orang yang menderita. Dan di dalam diri Yesus, kerajaan Allah telah datang. Pokok pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah sangat berbeda jauh dengan pahaman orang-orang Yahudi pada masa itu. Seperti di awal video ini, saya sudah menjelaskan ada 3 pahaman orang Yahudi tentang kerajaan Allah. Yang pertama, mereka berpahaman bahwa kerajaan Allah itu bersifat politis. Jika Allah hadir sebagai seorang tokoh yang gagah berani
atau tokoh politik yang gagah berani melawan bangsa-bangsa Yahudi saat itu. Lalu yang kedua, pahaman tentang kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis. Maksudnya, pahaman itu mau menjelaskan bahwa kerajaan Allah itu bisa hadir dan bisa damai di dunia jika Allah hadir di dunia dengan mengguncangkan bumi. Artinya, Allah hadir dengan kekuatan yang sangat dahsyat untuk dapat menundukkan atau mengalahkan bangsa Romawi saat itu. Dan pahaman yang ketiga adalah pahaman kerajaan Allah yang bersifat yuridis dan religius, yang artinya sekarang Allah sudah meraja kita secara hukum, dan pada akhir zaman Allah akan menghakimi kita sebagai raja. Nah, ketiga pahaman ini sangat berbeda jauh dengan pahaman kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Ciri khas pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah adalah Allah yang datang sebagai raja menyelamatkan manusia dari dosanya, atau kerajaan Allah itu hadir di dunia karena belas kasih Allah terhadap manusia. Di bab sebelumnya kita sudah menjelaskan kenapa Allah mau membebaskan manusia. Itu kita sudah menjawab bahwa manusia adalah makhluk yang unik. Manusia adalah ciptaan secitra dengan Allah dan sebagainya. Nah, pada bagian ini kita sudah memahami bahwa Allah itu benar-benar ingin menyelamatkan manusia. Untuk itu kalian harus percaya. Nah, jika kalian ingin menjadi warga Allah, berbuatlah sesuai yang diperintahkan Yesus pada Injil Matius tentang sabda-sabda bahagia. Mungkin sekian saja video singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Amin. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati kita. Salve.